Hamka kecil lebih banyak menghabiskan waktunya dengan hal yang menarik baginya, seperti bermain dan mendengarkan pantun. Keingintahuan Hamka remaja terhadap pengalaman hidup begitu besar. Hamka menempuh pengembaraan keluar Minangkabau di usianya yang ke-16. Pada saat itu kita bisa bayangkan transportasi masih sedemikian sulitnya, tapi beliau berangkat tanpa memberitahu pada orang tuanya sendiri. Dan di sana beliau menetap sekitar 7 bulan. 7 bulan beliau kerja di tanah suci. Selain menunaikan ibadah haji, juga dia tinggal di tanah suci. Dia bekerja pada mantunya Syekh Ahmad Khatib. Jadi dia kerja di perpustakaan. Waktu itu juga penerbitan. Dan disitulah dia belajar selain masa sebelumnya. Sepulang dari Mekah, Buya Hamka rajin menulis dan berdakwah. Pengalaman dari pengembaraannya menjadi bekal kedekatannya dengan sastra, kewartawanan, dan politik. Kalau buat saya itu orang sastrawan. Dia terkenal sebagai ulama, ketua majelis ulama. Kalau dia bicara, apa itu orang mendengarkan. Dia pandai berpidato, berkhotbah. 26 Juli 1975, pemerintah mendirikan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Buya Hamka terpilih sebagai ketuanya yang pertama. Ini Buya Hamka jadi ketua. Nah, itulah dia agak ragu-ragu. Gimana ini? Ya, untuk menolak nggak bisa. Nah, untuk ikut mengiyakan dia merubah ini payah saya dipergunakan. Lalu saya bilang sama dia, ya ikut aja, tidak apa, kita bantu. Nah, jadi kita lihatlah perkembangan. Kita tidak bisa menolak begitu saja. Kan dia orang kuasa ini, Soeharto dengan militernya. Lalu dia terima. Dan memang kelihatan susah dia mengendalikan diri dalam memimpin Majelis Ulama Indonesia. Di satu pihak dia bilang, oh dia sudah antek Soeharto. Di pihak lain, dia sudah berkhianat dan sebagainya. Ada pula yang katakan dia mesti melakukan tugasnya di tempat mana dalam keadaan apapun. Nah, itu adanya kehebatan si Buya Hamka. Saat ramai-ramainya ditawarkan oleh pemerintah untuk menjadi ketua MUI, beliau tidak serta-merta menerima atau menolak, tapi beliau berkonsultasi dulu dengan Pak Natsir, itu yang saya ingat. Kemudian ada Pak Kasman, kemudian juga ada dengan Pak Safruddin Prawira Negara, juga melalui organisasi Muhammadiyah, Dewan Dakwah, karena memang lingkungannya yang itu, dan mereka semua menyetujui, terima ini Buya. Buya Hamka mampu menempatkan diri sebagai satu titik penting dalam kehidupan bangsa dengan cara yang sejuk. Komunikator yang menjembatani banyak pihak dalam kompleksnya kehidupan. Itu juga orang yang mengambil posisi tengah, tidak ekstrim. Jadi dia tidak berkobar-kobar mau negara Islam atau apa bikin mesti syariat atau enggak. Dia realistis. Lakukan tugasmu sesuai dengan akidah kami. Sebagai orang Islam, sembahyanglah, berpuasalah, berzakatlah, dan hajilah dan sebagainya. Tapi senantiasa juga perhatikan orang lain yang di sini. Ada relevansinya sekarang. Sekarang ini di negeri kita ini saya lihat orang ada yang ekstrim, radikal, mau mensyariatkan negeri ini. Tapi ada pula yang mengatakan nggak bisa, negeri kita ini majemuk, macam-macam agama di sini, macam-macam kepercayaan, macam-macam bahasa, nggak bisa main tekan aja begitu. Adalah hal itu menurut saya Buya Hamka ini boleh dijadikan model dan contoh sebagai orang yang di tengah, moderat, lunak, sejuk, tidak berkobar-kobar. Demikian dilakukan Buya Hamka dengan semua kehidupan yang lain. Ditumbuhkannya saling penghargaan antara agama dan ilmu pengetahuan.
antara agama dan perilaku hidup di alam modern, antara agama dan kebangsaan, dan antara agama dengan diri masing-masing. Buya Hamka menerjemahkan dunia agama ke dalam dunia sastra dan filsafat, sehingga keduanya nampak akrab dalam karya-karya Hamka. Lebih dari 100 judul buku telah ditulis Hamka, termasuk pula ratusan tulisan pendek lainnya. Pemikiran Islam moderat Hamka tidak hanya diterima di negara kelahirannya saja. Negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, bahkan negara-negara di Timur Tengah pun ikut menghargainya. Dan saya rasa bangsa Indonesia pun selalu mengingat beliau, mengucapkan terima kasih atas semua hal yang telah dilakukan. Saya ragu apakah saat ini ada orang sekali berhamka. Indonesia, meski memiliki populasi muslim terbesar di dunia, adalah negara kesatuan. Negara republik yang berlandaskan pada azas ketuhanan yang Maha Esa. Negara yang mendukung hadirnya toleransi antar umat beragama. Negara yang berbineka tunggal ika.